Sejarah Indonesia dipenuhi dengan kisah-kisah perlawanan gagah berani melawan penjajah. Dari Perang Aceh hingga Perang Diponegoro, kepulauan ini menyaksikan banyak sekali tindakan pembangkangan. Di antara para pahlawan ini, berdirilah Sultan Nuku, cahaya harapan dari Kepulauan Rempah-Rempah. Sultan Nuku, penguasa Tidore, mendedikasikan hidupnya untuk melawan perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC. Semangatnya yang tak tergoyahkan dan kecemerlangan strateginya menjadikannya kekuatan yang tangguh, menginspirasi generasi-generasi mendatang. Kisah Nuku adalah bukti kekuatan perlawanan. Dia menunjukkan bahwa bahkan melawan musuh yang kuat seperti VOC, persatuan dan tekad dapat membuka jalan menuju kebebasan. Video ini akan membahas lebih dalam tentang kehidupan dan perjuangan Sultan Nuku, menjelajahi perjalanannya dari seorang pangeran muda menjadi pemimpin yang dihormati. Kita akan mengkaji taktik perang gerilya, kemampuannya yang luar biasa dalam menyatukan berbagai suku, dan penggunaan aliansi strategisnya. Bergabunglah dengan kami saat kita mengungkap warisan Sultan Nuku, pahlawan yang berani menantang kerajaan dan meninggalkan jejak abadi dalam perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan. Kisahnya adalah sumber inspirasi bagi semua orang yang memperjuangkan keadilan dan kebebasan. Lahir pada tahun 1238 di Pulau Tidore, Nuku mewarisi warisan perlawanan. Ayahnya Sultan Jamaluddin adalah penentang kuat pengaruh VOC yang semakin besar di Maluku. Kepulauan ini yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah, memiliki nilai yang sangat besar karena melimpahnya cengkeh dan pala. Rempah-rempah ini sangat dicari di Eropa, menjadikan kawasan ini target utama eksploitasi kolonial. Tumbuh di tengah pergolakan politik, Nuku menyaksikan upaya VOC untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah. Dia melihat secara langsung ketidakadilan yang dihadapi rakyatnya. Belanda menggunakan taktik kejam untuk mempertahankan monopoli mereka, seringkali menggunakan kekerasan dan paksaan. Pengalaman ini memicu api di hati Nuku muda, keinginan yang membara untuk membebaskan tanah airnya dari penindasan. Masa muda Nuku dipenuhi dengan budaya dan tradisi Tidore yang kaya. Dia menerima pendidikan yang menyeluruh, menguasai tidak hanya seni bela diri, tetapi juga diplomasi dan tata negara. Pendidikan ini terbukti sangat berharga di tahun-tahun mendatang, membentuknya menjadi pemimpin yang ditakdirkan untuk menantang raksasa kolonial. Perusahaan Hindia Timur Belanda yang didirikan pada tahun 1902 tiba di Kepulauan Indonesia untuk mencari kendali atas perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Kedatangan mereka menandai dimulainya eksploitasi dan penindasan selama berabad-abad. VOC yang didorong oleh keuntungan menerapkan sistem yang dirancang untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Sistem ini, yang dikenal sebagai Hongi Tochten, melibatkan kerja paksa, perusakan tanaman, dan hukuman brutal bagi mereka yang berani menentang mereka. Orang-orang Maluku, yang terbiasa dengan kemerdekaan dan kendali atas sumber daya mereka, dengan gigih melawan perambahan VOC. Banyak pemberontakan meletus di seluruh pulau, menantang otoritas perusahaan. Namun, VOC, dengan persenjataan yang lebih unggul dan taktik yang kejam, berhasil menekan pemberontakan ini, seringkali dengan kekerasan brutal. Periode kerusuhan dan penindasan ini membentuk latar belakang kebangkitan Sultan Nuku. Menyaksikan penderitaan rakyatnya memicu tekadnya untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Dia mengerti bahwa menantang VOC membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Itu menuntut pemikiran strategis, tekad yang tak tergoyahkan, dan kemampuan untuk menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda melawan musuh bersama. Sultan Nuku, seorang ahli taktik, beralih ke perang gerilya untuk memerangi pasukan kolonial. Memanfaatkan hutan lebat dan medan yang berat, ia mengatur serangan mendadak dan penyergapan yang membuat musuh bingung dan demoralisasi. Pengetahuannya yang mendalam tentang tanah dan dukungan suku-suku setempat adalah kunci kesuksesannya. Dengan tekad yang tak henti-hentinya, Sultan Nuku mengarahkan pandangannya untuk merebut kembali Tidore. Dia menggalang suku-suku, menumbuhkan rasa persatuan dan tujuan bersama. Melalui aliansi strategis dan tekad yang tak tergoyahkan, ia berhasil merebut kembali Tidore, memulihkan kedaulatannya, dan menyatukan suku-suku di bawah tujuan bersama. Warisan Sultan Nuku adalah warisan ketahanan dan persatuan. Usahanya tidak hanya menggagalkan kekuatan kolonial,
tetapi juga menginspirasi generasi mendatang untuk memperjuangkan kebebasan dan identitas mereka. Hari ini, kisahnya adalah bukti kekuatan perlawanan yang abadi dan pentingnya persatuan dalam menghadapi kesulitan.